Ini yang bikin sebenarnya kamu belum benar-benar pede buat deketin orang. Kenapa? Karena secara karir, secara pekerjaan masih ini nih, bisa dibilang mungkin bisa jadi kamu belum bekerja gitu. Kamu lagi nyari kerja, kamu masih yang mulai merintis, kamu masih yang merasa belum punya apa-apa. Nah, itu yang bikin kamu jadinya belum pede, belum yakin untuk ngedeketin. Di sini kalau yang nggak nasi terus mau cukup mengenyangkan, ada menu apa? Kita ada spaghetti aglio olio. Oke, terus ada apa lagi? Untuk paling Spaghetti, oh oke. Spaghetti yang tadi boleh deh, saya pesan satu. Terus minumannya yang seger-seger. Non-coffee. Non-coffee? Non-coffee kita ada pina colada. Pina colada, boleh. Tuh, pina colada sama spaghetti aglio. Makasih ya, Mas. Ya. Halo, ketemu lagi bersama saya, Madam Ara, di Pick a Card. Untuk episode kali ini, saya lagi ada di sekitar Kemang, tepatnya di Jalan Kemang Utara nomor 33, Ruko nomor 5. Tepatnya di Trike Cafe. Yuk, sekarang kita cari tempat untuk general. Yuk, sekarang di sini dulu. Lucu nih. Kita mulainya di sini untuk general ya. Oke, sekarang kita buka untuk yang general dulu ya. Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Silakan pilih kartu yang paling ketarik energinya buat kamu, kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Sudah ya? Ada Three of Swords nih. Buat kamu yang milih kartu pertama, untuk minggu ini ada rasa kecewa yang tengah kamu hadapi. Kecewa bisa berbagai sebab nih. Bisa kecewa karena ya intinya sih lebih ke karena apa yang kamu terima, apa yang kamu hadapi tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, tidak sesuai dengan apa yang sudah kamu rencanakan, tidak sesuai dengan apa yang sudah kamu bayangkan gitu. Jadi itu yang bikin jadinya kamu kecewa nih gitu. Bisa kecewa karena seseorang, bisa kecewa juga karena kondisi atau keadaan. Sebenarnya perasaan seperti ini kan wajar ya. Cuman gimana caranya supaya kamu tidak terlalu lama terbelenggu dalam perasaan kecewa ini. Karena ini kalau nggak dirilis buru-buru, kecewanya bisa jadi dendam, bisa jadi kesel, dan itu tidak bikin kamu jadi lebih baik gitu. Sementara untuk yang milih kartu kedua, ada King of Swords. Di sini kamu memungkinkan banget untuk bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan orang yang secara posisi lebih senior. Jadi kamu bisa banyak belajar dari dia. Jadi kamu bisa nimba ilmu dari dia, kamu bisa tadi bekerja sama, bisa dapat ilmu, bisa dapat skill dari dia, dan itu harus kamu manfaatkan untuk apa? Untuk karirmu juga ke depannya, untuk kebaikanmu juga ke depannya gitu. Jadi harus bisa buka wawasan, buka mindset untuk menerima masukan-masukan yang datangnya dari luar. Sementara untuk yang milih kartu ketiga, ada Ten of Cups. Minggu ini nih kamu lagi ada euforia, lagi ada ada yang bikin kamu tuh excited banget gitu.
Bisa yang kamu merayakan anniversary, mungkin kamu merayakan kelulusan kamu merayakan kenaikan pangkat kamu gitu. Jadi lebih ke minggu ini adalah minggu yang sangat membahagiakan, yang sangat membanggakan buat kamu karena kamu bisa berhasil di bidang tertentu, kamu bisa berhasil sesuai dengan apa yang kamu rencanakan gitu. Jadi kamu patut bangga sama dirimu sendiri nih untuk minggu ini. Oke, itu untuk yang general. Sekarang kita cari tempat lagi untuk karir dan keuangan. Yuk. Nah, oke, kayaknya oke buat karir dan keuangan. Yuk, sekarang kita masuk ke keuangan dan karir. Karir dulu ya sekarang ya. Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Silakan dipilih mana yang paling ketarik energinya. Oke, sudah ya. Untuk yang milih kartu pertama ada Eight of Cup. Kamu tuh untuk minggu ini untuk urusan karir sebenarnya dibilang moodnya sedang nggak oke nggak juga, tapi dibilangnya oke banget juga nggak gitu. Kenapa? Karena berbanding ini nih gitu antara kejenuhan apa yang dirimu kerjakan, tapi juga kamu masih yang senang, masih yang exciting untuk ngumpul sama rekan-rekan kamu gitu. Jadi kalau untuk urusan kerjaan sendiri sebenarnya sih so-so gitu, nggak bikin kamu terlalu semangat karena bisa jadi ya memang yang kamu kerjakan sama aja nih untuk semingguan ini tuh sama aja kayak kemarin-kemarin gitu. Jadi nggak ada yang bikin kamu ini gitu suka banget gitu atau tertantang. Tapi kamu ini nih sama rekan-rekanmu gitu ya, ada yang ya mereka mengasihkan gitu. Terus bisa jadi juga ada seorang juga yang bikin kamu tuh pengen cepet-cepet sampai kantor gitu ya, buat ngobrol sama dia, buat jalan bareng gitu. Jadi di sini agak ambigu nih. Kalau ngomongin kerjaan sendiri sebenarnya biasa aja, tapi ada seseorang yang memang bikin kamu semangat buat ke kantor. Sementara untuk yang milih kartu kedua, oke, ada Knight of Coin. Di sini kamu bisa dibilang cukup berhasil menangani suatu project gitu, suatu kerjaan. Memang sih ini project bareng gitu, nggak cuman kamu aja. Cuman memang kamu punya andil cukup besar. Nah, tapi nggak ada salahnya juga kamu mengapresiasi rekan-rekanmu yang lain yang ikut membantu. Karena biar gimana juga itu kerja sama tim gitu. Dan itu memang menghasilkan cuan yang cukup lumayan yang bikin jadinya juga orang kantor atasanmu juga cukup senang dengan itu. Cuman tadi jangan sampai kamu ini sendiri nih gitu, bangga sendiri padahal ini kerja sama tim soalnya. Oke, sementara untuk yang milih kartu ketiga ada Ten of Swords nih. Hati-hati, jangan sembarangan ngomong, jangan sembarangan percaya sama rekanmu. Kenapa? Karena ada yang di depan sama di belakang beda nih ngomongnya. Yang depan kesannya kayak mendukung kamu, tapi sebenarnya nggak begitu gitu. Jadi di sini kamu harus bisa lebih menjaga kapan kamu perlu ngomong, apalagi sesuatu yang agak sensitif gitu ya, sama kapan kamu mesti keep, karena tidak semua rekanmu bisa dipercaya dan bisa jaga omongan. Itu untuk karir. Sementara untuk keuangan, oke, kita lihat keuangan. 1, 2, 3.
Silakan dipilih kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga nih yang paling ketarik energinya buat kamu. Oke, sudah ya? Untuk yang milih kartu pertama nih ada Infinity nih. Maksudnya apa? Untuk keuangan minggu ini amat sangat oke. Kamu bisa menarik banyak uang dari sumber yang kamu sendiri nggak duga gitu. Bisa dari memang sebenarnya itu jatahmu atau hakmu yang sudah lama belum dibayar, bisa jadi dari tahu-tahu dari orang tuamu gitu ya, dari kolegamu. Jadi lebih ke ada aja nih gitu pemasukan yang bisa dibilang Infinity nih, bisa dibilang nggak berhenti nih, bisa dibilang ada aja gitu pemasukannya ini. Sementara untuk yang kedua ada Nine of Swords nih. Kebalikannya nih sama yang pertama. Yang kedua justru semakin kamu pegang tuh gitu ya secara keuangan, karena kamu udah mulai berhitung nih. Belum bayar ini, belum bayar ini, belum bayar ini, belum bayar ini. Justru malah keluarnya ada aja yang bikin keluar gitu. Padahal kamu udah nge-keep untuk bayar A, B, C yang memang sebentar lagi ini udah jatuh tempo nih. Tapi ternyata justru malah keluarnya kecil-kecil buat yang lain-lain yang nggak kamu pikirin. Hati-hati, jadi jangan terlalu pegang kencengan. Ya udah gitu, biar ngalir aja, jangan terlalu ketakutan. Justru malah tadi niatnya buat bayar apa malah keluar buat bayar yang lain. Sementara untuk yang ketiga ada Justice. Ada hal yang perlu dipertimbangkan nih. Minggu ini kamu harus bisa benar-benar kuat untuk mempertimbangkan, ini sebenarnya perlu nggak sih? Beli ini sebenarnya perlu nggak sih minggu ini? Buat renovasi rumah, perlu nggak sih minggu ini? Buat beli sesuatu yang emang itu hobi kamu, perlu nggak sih gitu? Jadi untuk minggu ini kamu perlu menyeimbangkan nih antara kebutuhan dan keinginan. Kalau namanya butuh ya memang mau nggak mau harus kamu keluarkan. Sementara kalau keinginan bisa ditunda, nggak mesti minggu ini. Harus dilihat dengan situasi kantongmu juga gitu. Oke, itu tadi untuk karir dan keuangan. Sekarang kita cari tempat lagi untuk bahas tentang asmara. Yuk. Oke. Nice. Oke. Sini. Sekarang kita bahas tentang asmara. Untuk yang single dulu ya. Sudah kedua nih. Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Silakan pilih yang energinya paling ketarik buat kamu. Kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Sudah ya? Untuk yang pilih kartu pertama, coba ditanya lagi. Apa sih yang sebenarnya menjadi ketakutan kamu, menjadi kekhawatiran kamu yang bikin kamu jadinya belum tertarik untuk nyari pasangan? Cuman sekedar ya oke, suka gitu ya ngelihat oke, ini, tapi belum tertarik aja tuh karena kamu membatasi diri untuk bergaul, membatasi diri untuk terbuka dengan teman kamu, membatasi diri untuk nggak mau kenalan juga gitu. Jadi tanya balik lagi, apa sih gitu yang jadi ketakutan kamu? Mungkin kamu punya trauma, punya masa kecil yang kurang menyenangkan seputar kasih sayang gitu, seputar perhatian, yang itu yang bikin kamu jadinya takut, jadinya tidak mau untuk tadi menjalin hubungan. Jadi belum mau aja gitu, nggak tertarik aja gitu. Jadi coba tanya ke dirimu. Sementara untuk yang milih kartu kedua,
ada 10 koin. Nggak salah sih memang, biasanya semakin oke tingkat posisi kamu di kerjaan, semakin oke penghasilan kamu, semakin kamu sudah punya segalanya gitu ya, udah ada rumah, gaji juga oke gitu ya, punya kendaraan, punya segalanya, itu bikin kamu jadinya kurang semangat untuk nyari pasangan karena menurutmu semua udah kamu punya gitu, udah kamu dapetin. Kalau soal pasangan temen gue banyak gitu. Jadi kamu seolah-olah menganggap kalau duniamu itu sudah cukup perfect, kamu sudah bisa mendapatkan apapun. Jadi kamu semakin banyak kriteria yang kamu mau untuk jadi pasangan, dan itu bisa dibilang jadi semakin mustahil karena tadi kamu punya ekspektasi yang cukup banyak nih. Gue maunya kalau emang punya pasangan yang begini gitu. Ya, karena kamu ngelihat orang gue nggak punya pasangan juga fine-fine aja kok, asik-asik aja kok gitu. Nah, harus kamu turunin lagi tuh kriteriamu supaya memang itu realistis dan itu bisa kamu dapetin gitu. Nah, sementara untuk yang milih kartu ketiga ada Five of Swords. Ini yang bikin sebenarnya kamu belum benar-benar pede buat deketin orang. Kenapa? Karena secara karir, secara pekerjaan masih ini nih, bisa dibilang mungkin bisa jadi kamu belum bekerja gitu. Kamu lagi nyari kerja, kamu masih yang mulai merintis, kamu masih yang merasa belum punya apa-apa. Nah, itu yang bikin kamu jadinya belum pede, belum yakin untuk ngedeketin gitu. Karena kamu udah mikirnya kejauhan, pasti dia nggak mau nih sama gue nih, gitu. Pasti dia milih yang lain gitu. Nah, itu yang bikin jadinya kamu masih terpusatnya bukan sama soal pekerjaan, bukan soal asmara atau pasangan, nyari pasangan, tapi lebih ke karir kamu. Jadi perlu harus dipisahkan. Oke, itu untuk yang single. Sekarang kita cari tahu untuk yang berpasangan. Sambil nunggu makanannya, tadi kan saya udah pesen makanan tuh, jadi sambil nunggu makanannya kita bahas tentang asmara untuk yang berpasangan. 1, 2, 3. Silakan, mana yang paling ketarik energinya nih buat kamu? Kartu pertama, kedua, atau yang ketiga? Oke, kita ada Three of Swords lagi nih. Oke, minggu ini kamu punya kekecewaan cukup besar dengan pasangan. Bisa jadi dia nggak nurut apa yang sudah kamu minta. Dia nggak ngikutin apa yang udah kamu saranin. Dia bikin kamu kecewa aja deh gitu. Jadi itu kesalahanmu minggu ini gitu. Cuman jangan terlalu larut dengan kekesalan, dengan kekecewaanmu. Ajak ngomong aja gitu. Omongin baik-baik, omongin pelan-pelan, yang saya tuh kecewa loh karena begini. Jadi dikeluarin, jangan dipendem. Meskipun dia tuh kalau diomongin pasti nanti gitu kan akan berantem atau misalnya akan jadi panjang. Nggak usah mikir kejauhan dulu, nggak usah mikir ketakutan dulu. Pokoknya yang menjadi kekecewaanmu diutarain gitu. Aku tuh sebenarnya kecewa loh, soalnya kamu begini. Omongin aja gitu. Saat kamu menyampaikannya dengan baik dan dengan positive thinking juga, dia juga bisa akan terima kok pelan-pelan. Oke. Sementara untuk yang milih kartu kedua, ini ada The Sun. Ini yang bikin kamu harus bisa mengimbangi antara kesibukanmu di pekerjaan dengan hobi sama perhatian dengan pasangan. Jangan sampai itu nggak imbang dan bikin jadinya pasangan merasa kamu cuekin,
merasa kamu nggak care sama dia gitu. Jadi jangan sampai masalah hubungan nih sebenarnya nggak ada apa-apa, tapi tadi loh gitu, pasangan jadi ngerasa kamu itu nggak perhatian sama dia gitu, nggak sayang sama dia. Jadi harus dirubah ya, harus dibikin prioritas. Sementara yang milih kartu ketiga, oke, di sini ada harapan. Ini yang bikin kamu harus bisa ambil hati pasangan. Jangan sampai terlalu dekat dengan lawan jenis yang bikin jadinya pasangan merasa insecure. Bisa jadi memang kamu tipikal yang supel, tipikal yang gampang aja berteman gitu dan gak ada maksud apa-apa. Cuman jangan sampai disalahartiin. Disalahartiin sama siapa? Disalahartiin sama pasangan kamu karena ngelihatnya kok pasangan gue masih yang pecicilan ya gitu ya, masih yang ganjen ya gitu. Sama disalahartiin juga sama temanmu karena dia melihatnya kok ini orang perhatian ya gitu. Jangan-jangan dia emang ada hati, padahal sebenarnya sih kamu baik ke semua orang gitu. Jadi harus dilihat. Jangan sampai semuanya terlalu kamu perhatikin gitu. Jangan semuanya terlalu dibaikin gitu. Oke, demikian untuk bagian asmara. Sekarang waktunya saya makan. Saya nyobain makanan di sini. Spaghetti tadi ya kalau nggak salah ya. Kita tunggu masnya ya. Nah, datang deh. Thank you. Spaghetti. Pakai sosis ya. Sama jamur, sama pina colada. Pina coladanya campurannya apa aja nih, Mas? Dia pina coladanya itu kita ada Peppermint, grey, sour mix, sama strawberry. Strawberry. Wah, kita mulai cobain yuk. Spaghetti oglio. Nah, ini campurannya. Saya pikir tadi sosis, ternyata bukan nih. Ini kayak bacon gitu. Daging yang potong tipis. Terus ada jamurnya. Jamurnya juga dipotong tipis-tipis. Dan ini bisa rasanya pasti ada pedas-pedasnya karena ada potongan cabenya nih. Sekarang kita cobain spagettinya. Ini diambil yang kecil nih. Bumbu aglio-olionya juga berasa banget. Porsinya juga nggak terlalu besar. Jadi kalau yang nggak suka makan terlalu banyak, ini cukup banget nih porsinya nih. Sekarang kita icipin minumannya, pina colada. Campurannya banyak yang seger-seger. Ya, betul. Sodanya juga kerasa. Cuman tadi nanasnya nggak terlalu keras, nggak terlalu berasa. Peppermintnya juga nggak terlalu menonjol. Di sini lemonnya yang kerasa. Seger. Jadi buat yang memang nyari minuman seger-seger, pina colada ini bisa jadi pilihan. Oke, demikian untuk Pick a Card kali ini. Jangan lupa buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan tinggalkan komen. Terima kasih.